Cilil. Hai. Oke, jadi biasanya kan ini spesial episode-nya. Betul. Karena biasanya Cilis nih yang nanya kan. Sekarang giliran kebalikannya, aku yang nanya. Oke. Kita mulai ya. Siap. Aku punya nama lumayan panjang nih ya, Elizabeth Aristia Melawati Setia Atmaja. Panjang kayak kereta api gitu. Nah, ada artinya pastinya. Elizabeth waktu itu orang tuaku, tepatnya mami sih, waktu lagi jalan-jalan ke Pasar Baru, dia ngeliat tuh ada satu merek tas Elizabeth dari Bandung. Di mana-mana tasnya mereknya itu kan. Nah, jadi dia bilang, ntar kalau anak gue cewek, gue kasih nama Elizabeth gitu. Elizabeth doang gitu ya, nggak pakai ya, Elizabeth. Nah, kalau Aristia itu karena dulu kita tuh tinggalnya di Taman Aries. Jadi kenapa namanya Aristia itu. Nah, kalau Melawati itu juga ada ceritanya. Jadi waktu si nyokap kan lahiran normal ya. Pasti orang zaman dulu kan kayaknya nggak ngerti sesar mungkin ya. Jadi lahiran normal, kemudian si bokap itu nungguin aku brojol tuh ya, aku nongol itu di Hotel Melawai di dekat rumah sakit Bunda Asih yang di Melawai. Jadi itu karena deket, kan namanya lahiran nggak tahu jam berapa kan. Nah, jadi dia nunggunya di Hotel Melawai. Jadi namanya Melawati. Nah, kalau Setia Atmaja itu karena family name gitu. Oke, nah konon katanya, waktu kecil itu saya orangnya berani banget. Dan memang dari kecil itu berani dalam arti kata stand firm ya, gitu. Kalau ada yang dijahatin gitu, gue bisa belain tuh. Model gitu cewek kan, padahal ya. Terus aku dari kecil itu, dari SD, itu udah lumayan kalau di sekolah, suka dapat posisi terus. Jadi kayak ketua kelas, kalau nggak jadi sekretaris lah. Nah, dan saya spesialis jinakin anak bandel. Iya, jadi kalau guru tuh kalau ngelihat ada anak yang paling nakal gitu ya di kelas, biasanya duduknya sama saya. Gitu, entah bagaimana caranya, pokoknya dapetnya begitu gitu. Terus kalau misalnya stand firm gini, karena saya jadi ketua kelas pernah waktu TK. Oh, sebenarnya saya dari TK jadi ketua kelas juga. Waktu TK tuh pernah ada satu kejadian. Ceritanya kelas kita ribut banget gitu kan, udah mau pulang ribut gitu. Terus dikuncin pintu sama gurunya, kuncin pintu. Terus pada nangis dong, namanya anak TK. Nangis kan. Saya bilang apa? Gak usah nangis. Itu di atas ada jendela tuh. Kita loncat aja yuk lewat situ. Nah, itu kan anak sekunyu-kunyu gitu ya, unyu-unyu gitu kan. Itu kan jendela tinggi banget. Terus aku bilang, teman aku nanya gimana caranya gitu. Kita gotong meja. Jadi beneran meja tuh digotong, deketin ke tembok, terus naiklah itu kita anak-anak kecil, tapi kan ke jendela jauh banget ya. Jadi udah manjat gitu, gak bisa sampai gurunya buka pintu. Ngapain kalian? Dimarahin lagi. Gitu, jadi terlalu kreatif. Terus saya juga pernah waktu kelas TK gitu kalau nggak salah. Jadi ceritanya nih, mobil udah di depan rumah. Dulu kan pembantu satu ya, dan rumah kita kan kecil dulu ya. Jadi waktu saya masih satu, jadi masih saya belum ada adik, itu saya duduk belakang. Nah, papi mami kan di depan tuh, bokap nyetir. Pas udah nyampe rumah, biasanya kan dulu zamannya klakson. Kalau zaman sekarang mungkin mbak buka pintu gitu kan. Dulu kan nggak ada handphone begitu ya, jadi klakson nih ceritanya. Terus saya ceritanya niat baik, aku mau bukain pintu aja deh pi, gitu. Anak umur 3 tahun lah gitu, kaki juga mungkin masih gantung-gantung kan. Aku buka pintu, my dad jalan. Jadi aku kelempar keluar dari mobil. Wah, itu bayang dong ya, paniknya kayak apa kan. Jadi langsung si nyokap gitu kaget, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, dijahit. Nih di jidat ada jahitannya, cuman sekarang kayak udah nggak kelihatan. Jadi ya pingsan, nggak sadar. Tapi aku inget banget, aku tuh dipelukin sama papi aku nyetir. Seingat aku ya, dipeluk, nyetir, ya udah bawa ke rumah sakit. Kalau nggak salah Edeta memang lagi hamil deh, makanya kayaknya seingat aku digendong sama papi aku sambil nyetir sambil bawa ke rumah sakit, tapi memang ikut gitu. Jadi ceritanya dulu tuh aku senang banget belajar
belajar naik sepeda. Aku tuh waktu kecilnya tuh lumayan nggak cewek sih, lumayan kayak agak-agak cowok ya. Maksudnya suka Daytona, ya kan, lomba mobil tuh aku juga suka. Kalau ngantri bioskop biasanya nunggu waktu, aku suka main Daytona sambil nunggu. Terus waktu kejadian waktu kecil itu pernah, karena saya belajar sepeda, kan sepeda kan anak kecil, sepedanya kecil tuh. Nah jadi dulu tuh opa dari nyokap yang sabar banget ngajarin untuk bisa sepeda. Nah sekali waktu, karena aku itu kan tinggalnya di kompleks rumah, terus kalau ngeles itu kan deket, mana-mana deket, jadi nggak dianterin pakai mobil. Mbak biasanya nemenin aku naik sepeda, kita berdua-duaan, jadi aku naik sepeda, Mbak naik sepeda, kita ngeles gitu. Dulu tuh gitu. Nah sekali waktu aku tuh pakai sepedanya si Mbak, nggak tahu kenapa pakai si Mbak punya, ya kan gede ya, ada keranjang pula kan zaman dulu kan, jatuh dong, jatuh babak belur. Nah terus ya udah pasti itu Simba panik gitu kan, merah-merah pakaian obat merah dulu kan ya. Udah gitu aku bilang, ini Mbak jangan bilang mami ya aku jatuh ya. Iya enggak, ya logika anak kecil takut dimarahin kan, tapi kan ya jadi nyokap juga pulang anaknya merah-merah di mana-mana. Kamu kenapa? Ya mau ngomong enggak, itu kenapa merah-merah? Ya udah pasti nggak bisa bohong kan gitu. Jadi ya emang nggak bisa bohongnya, dari kecil emang harus jujur. Cuman bisa niat tapi nggak kesampaian. Ya pernah kayak gitu juga sih. Apa ya? Mungkin kalau kecil kan mami-mami zaman dulu sama mami-mami zaman now mungkin sama ya. Anak itu sebisa mungkin ya punya kemampuan gak cuma di akademis. Jadi kalau pulang sekolah, saya tuh inget ya ada les dance, modern dance. Awalnya balet sebenarnya, cuman karena saya ada skoliosis jadi dokter nyuruh nggak boleh balet. Kalau mau dance, modern dance. Jadi dulu aku tuh sebenarnya ngeles dance, modern dance, sampai performance loh, manggung segala. Terus kedua aku ngeles bahasa Inggris. Dulu kan Inggris nggak kayak sekarang. Inggris adalah additional kan, ngeles bahasa Inggris. Saya juga ngeles musik, ngeles organ dari kelas 1 SD. Nah lumayan padat tuh jadwal. Jadi pulang sekolah bikin PR, pulang sekolah tidur dulu, bangun, mandi, bikin PR, terus ngeles. Tapi kalau misalnya ada les, biasanya kalau terlalu, misalnya kadang-kadang kan ngeles jam 4 sore ya, jadi mungkin kita ngeles dulu, selesai baru bikin PR gitu. Pokoknya hari-hari kerjanya gitu. Nah jadi sesudah saya ngeles dan lain sebagainya, otomatis kan mau dibilang kemampuan, kalau saya sih ingatnya ya karena kita dikasih les, otomatis kita jadi bisa ya gitu. Tapi kalau ngomong udah kelihatan bakatnya apa, kayaknya bakat ngomong sih emang dari kecil, karena setiap my dad pulang gitu ya, kita tuh dulu budayanya adalah setiap hari bokap pulang kita pasti makan bareng-bareng gitu. Nah cerita tuh, jadi it's a story time gitu, dan biasanya aku cerita paling banyak, apa juga diceritain, siapa naksir siapa, pacarnya mana, apa juga aku ceritain gitu kan. Karena menurut aku ke orang tua itu kita se-open-opennya, karena menurut saya mereka yang paling kayaknya nggak mungkin betray us gitu loh. Kalau sama temen deket banyak banget ya cerita-cerita ya, akhirnya jadi malah ditikung temen lah, pas segala macem gitu. Bukan yang nggak percaya teman, tetap aku ada cerita, tapi ke orang tua tuh saya lebih open gitu, karena menurut saya mereka udah lebih senior, mereka udah lebih banyak asam garam, dan kalau saya cerita biasanya saya nggak dapat feedback. Nah dari situ mungkin talenta saya ngomong terasah ya, karena sering ngomong tiap malam gitu kan, tiap malam ngomong, terus suka denger juga cerita bokap, oh ya tadi aku diminta pidato lah, minta sharing lah, inilah itulah. Nah dia tuh suka ngajar secara nggak sengaja, menurut aku dia tuh lagi ngajar, padahal dia cerita doang. Jadi dari situ saya belajar banyak hal dari cerita dia. Terus dari my mom juga kan dulu ada usaha kaos lah, apalah gitu ada juga. Jadi ikut belajar. Nah, jadi mungkin bakat dagangnya secara nggak langsung jadi terasah. Oke, nah saya itu kalau saya flashback balik cerita saya dari kecil, saya biasanya usaha diawali dengan karena nolong orang, biasanya gitu. Karena ada niat, gue bantuin deh, boleh nih, gue tolongin deh, kayaknya gue bisa lah bantu gitu. Jadi kelas 4 SD saya punya, kelas 4 SD my mom
punya saudara ya, jadi aku bilangnya tante. Si tante itu tuh jual kartu Natal. Pada saat itu kan semua pada pakai kartu Natal ya, nggak kayak sekarang. Nah terus mama bilang, nih kalau misalnya kamu ada teman yang mau beli kartu Natal, boleh nih bantu-bantu si tante. Oh gitu, berapa harganya? 1.000 rupiah. Oh ya, mami ada itu untung. Saya juga nggak ngerti ya, anak kecil udah ngerti untung ya. Untungnya berapa gitu? Kalau nggak salah 8% gitu, aku nggak salah gitu kan. Oh oke, ya udah. Ya ntar aku jualin di sekolah gitu. Itu kelas 4 SD sih. Terus akhirnya aku bawa brosur. Kan kartu Natal itu suka ada brosurnya. Ya kan, jadi aku bawa brosur. Terus pas ke sekolah aku mikir kan, nawarin ke siapa ya gitu kan. Terus aku inget, oh iya, di rumah biasanya tuh setiap Desember my mom suka kirim-kirim parcel. Dan pasti pakai kartu kan. Jadi aku inget, oh berarti yang butuh kartu Natal adalah orang yang suka ngirim-ngirim kan. Nah yang ngirim-ngirim biasanya mungkin orang-orang yang bisnis gitu. Jadi aku tahu nih temen aku ada satu yang mamanya tuh usaha gitu. Jadi saya bilang, Son, lu mau beli kartu Natal gak gitu. Nyokap biasanya kirim parcel kan pasti gitu. Pokoknya kalimatnya nggak persis ya, kurang lebih begitu. And then kayak, boleh nggak bawa brosurnya tawarin ke nyokap gitu. Ini rasanya harusnya lebih murah sih daripada merek toko buku yang sekarang. Dulu kan Gramedia masih ada ya, Gunung Agung Gramedia gitu kan. Terus akhirnya udah dibawa, beneran pesan gitu, berapa, 5 lusin kalau nggak salah. Jadi yang bagian bawa kartu tuh biasanya si nyokap, taruh di mobil. Terus nanti pas aku dijemput kan nggak boleh transaksi di sekolah kan. Ya kan gue tidak mentransaksi, cuma nawarin kan. Jadi transaksi kita di luar sekolah. Jadi memang pas jemput kartunya udah siap. Jadi mobil ke mobil transaksinya gitu. Terus itu satu. Terus kelas 4 juga, dulu itu zamannya label nama Mini Enterprise kalau tahu. Jadi kalau beli 4 gratis 1. Ya kan, beli 4 gratis 1, saya ngejar gratisnya gitu, kayak senang aja gitu kalau bisa dapet free kan, karena kan saya juga punya buku yang pengen dikasih label, stiker. Terus dulu tuh lagi zamannya Beverly Hills 90210 kalau nggak salah. Jadi begitu ngelihat, wih ada 902 tuh kan, ada Beverly Hills, gue mau terus suka Forever Friends juga aku suka, Tweety juga dulu suka. Jadi kayak mau ini, terus mau ini, maunya banyak. Tapi usaha, udah tawarin temen, mau label gak gitu. Jadi by brosur gitu, tawarin, order nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, orang lain yang bayarkan, nomor 5, free Elizabeth gitu. Kirim ke rumah gitu. Tuh dulu juga jual label nama gitu. Akhirnya aku dapat free-nya. Duitnya enggak sih, cuma lebih ke free-nya yang aku kejar. Habis itu SMP, aku juga dagang. Sebelum dagang aku sebenarnya karena bisa musik, kemudian si guru les aku itu Kuncoro bilang, Lis mau nggak jadi asisten guru gitu, ngajar musik juga. Pada saat itu aku udah grade 6 kalau saya nggak salah. Terus saya bilang mau dong gitu, dapat berapa kok gitu kan. Biasanya aku mau dulu sih, baru nanya dapat berapa, 50%, lumayan gitu kan. Jadi uang les misalnya 300.000, aku dapat 150 gitu. Tapi ngajarnya harus rutin dong setiap minggu gitu kan. Nah saya tuh ngatur waktunya, hari Sabtu saya waktunya ngajar dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu waktu kelas 1 SMP udah mulai ngajar gitu. Terus ngajar musik gitu. Jadi murid-muridnya dari anak TK sampai tante-tante gitu. Kan yang penting mereka memang levelnya lebih bawah dari aku kan, masih level 1 atau level 2 gitu, aku bisa ngajar. Jadi aku ngajar tuh lama juga sampai tamat SMA. Nah, di situ saya ketemu satu asisten guru, sekarang udah jadi penyiar terkenal, Susan Tanugraha. Dulu Susan itu tuh nawarin aku kalung kayak macemnya kalung tato, semacam kalung tato ya, yang bisa stretching gitu loh. Terus dia juga ada nawarin kalung kabel, kayak kabel kawat nyamuk sih kalau saya bilang. Nggak tahu kenapa zaman dulu kayaknya keren aja gitu kan. Kan di sekolah nggak boleh pakai emas, tapi itu kan bukan emas. Jadi awalnya kalau ditawarin mau nggak, ya pasti kita dulu dong tertarik apa enggak. Wih keren nih gitu, ada pink, ada ungu, ada apa. Mau dong Ci, manggilnya kan Cici Susan. Mau Ci, aku beli gitu. Udah aku beli, aku pakai nih di sekolah. Nggak niat jualan sebenarnya. Udah begitu dipakai ke sekolah, ya cewek-cewek gitu kan. Apa tuh? Pakai apa tuh? Bagus kalung. Mau dong. Aku bilang ya udah kalau mau dikumpulin orderannya biar nggak repot kan, aku ketemu dia setiap hari Jumat kan. Jadi kumpulin orderan, terus order sama si Susan. Akhirnya jadi jalan beneran. Terus kelas itu kan aku kelas 1. Nah kakak kelas 2 dan kelas 3 ngeliat siapa tuh jualan kalung gitu kan. Akhirnya mereka jadi reseller aku dong. Jadi mereka nyari, aku pikir aku bikin salah apa ya dipanggil sama kakak kelas kan. Ternyata dia mau ikutan jualan kalung gitu. Akhirnya di situ saya punya 2 reseller, kakak kelas 2 sama kakak kelas 3. Nah itu SMP, jadi sambil ngajar musik juga jual kalung kan. Nah waktu SMA nggak jualan, SMA tuh lebih nerusin musik aja. Kemudian waktu aku keluar negeri, aku kuliah di Sydney,
udah diwanti-wanti, di sana belajar, jangan jualan. Bukan jualan, jangan kerja. Di sana belajar, jangan kerja ya, gitu. Papi bayarin kamu untuk sekolah, bukan untuk kerja, gitu. Oke. Orang lain kerja nggak apa-apa, kamu nggak usah, katanya gitu. Pokoknya itu aja, ya udah. Bener, emang nggak ada niat kerja, gitu. Jadi cuma niatnya sekolah plus pelayanan. Karena kan kita harus terkonek di komunitas ya, apalagi kan kita jauh dari orang tua. Jadi aku di sana di Australia juga, saya dicariin komunitas Indonesia dan mereka bergereja, jadi saya ke situ gitu ya, dulu namanya Catchers gitu. Nah terus di sana udah titik terakhir sekitar mungkin udah 1 tahun aku sekolah di sana, tapi kan aku setiap hari selalu telepon orang tua. Nah dari sana itu kan mahal kalau mau pakai telepon yang biasa, jadi harus beli semacam VoIP card gitu. Jadi kayak ada pin-pinnya gitu, terus nanti bisa nelfon 1000 menit atau berapa menit gitu, pakai kode-kode gitu kan. Nah di sana tuh beli biasa $10 atau $50. Biasanya dulu tuh aku beli mereknya apa Sunshine kalau nggak salah, tapi harus ke kota. Nah sekali waktu temen homestay saya, Lydia namanya, dia nawarin, Liz mau nggak telepon pakai Be Happy aja nih, lebih murah kata dia, bisa dapat bonus. Ya anak kuliah denger bonus, mau dong. Oh ya mau, aku mau dong Ci, beli gitu. Udah aku beli, pakai dulu dong. Begitu udah pakai, iya bener loh, lebih hemat. Akhirnya aku nanya kan, kalau aku jualin boleh gak Ci gitu. Mau banget, justru kayaknya dia juga nyari reseller sebenarnya kan. Dibagilah aku komisi sama dia, kalau nggak salah 5% gitu. Nah jadi akhirnya aku nawarin ke teman-teman yang di sekolah dong, sekolah terus teman-teman gereja gitu kan, mereka jauh, kita kan di suburb tinggalnya. Jadi kalau ke kota emang lumayan, kok cuma buat beli kartu telepon. So akhirnya aku cuma ngomong gini ke temen nih, lu biasa telepon pakai apa? Sunshine, semua tuh dulu pakai Sunshine. Ini lebih bagus loh dari Sunshine, Be Happy gue udah pakai gitu, lebih murah. Oh ya, semua kan sama pikirannya. Mau dong, nggak ribet lagi, udah tinggal bayar ke aku aja kan. Ya udah akhirnya di situ sampai omsetnya lumayan, 5.000 Australian dollar kalau nggak salah sebulan. Omsetnya lumayan, 5.000-an. Terus akhirnya udah ya dipanggil pulang karena udah lulus kan. Akhirnya jadi aku tuh kerja di sana ya cuman itu aja. Itu kan iseng-iseng berhadiah lah ya. Dipanggil pulang sedih, ya tapi aku mau kerja di Australia aja, padahal ngebelain itu uang itu sebenarnya. Terus enggak, pulang, udah saya sekolah pulang gitu kan. Ya udah akhirnya pulang, terus aku melimpahkan bisnisku ke reseller aku. Jadi di sana tuh bukan jual sendiri, ada reseller juga terbentuk dengan sendirinya gitu. Akhirnya aku limpahin, resellerku juga senang dong ya gitu, wah ketiban rezeki gitu. Aku balik, nggak lama aku balik, wifi muncul. Aku bilang untung gue udah di Indo, kalau nggak mati tuh, langsung nggak ada income kan, bener-bener langsung zero omset gitu. Jadi aku udah di Indo gitu. Jadi aku udah punya 2 orang anak, suami 1, dan anak saya ada 2 kan, yang 1 cewek, yang 1 cowok. Yang gede umur tahun ini 14 tahun, kalau yang kecil 10 tahun. Oke, saya kan orangnya memang lumayan aktif ya, nggak bisa diem. Jadi saya selain jadi ibu pastinya, saya juga ada bisnis sendiri, saya juga pelayanan di gereja, saya juga bantu usaha suami, dan saya juga ada terlibat di beberapa bantuan untuk sesama. Oke, nah aku itu biasanya kalau dalam time management ya, saya tuh nggak terlalu paten di satu hari tuh harus ada gini, nggak. Aku tuh lebih dalam sebulan ini, ya kan, saya harus bisa melakukan semuanya balance. Oke, jadi misalnya kalau biasa kita kalau hari weekend, itu sebisa mungkin memang untuk keluarga. Jadi kayak makan bareng, entah itu di rumah atau pergi jalan. Kalau dulu sebelum pandemik pasti kita keluar, tapi kalau sekarang pandemi ya, jadi kita opsi lah, kadang-kadang keluar, kadang-kadang kita makan bareng di rumah. Nah kemudian itu weekend, tapi kalau misalnya hari biasa saya ngatur pagi itu saya pergi untuk ngurusin yang bisnis-bisnis dan yang bisa saya handle dulu di pagi, siang, sore, kayak jam kantor kan ya, office hour kan. Nah kemudian pas udah pulang ke rumah kita makan bareng gitu, kalau pas nggak ada meeting malam kita makan bareng. Kemudian biasanya kalau udah selesai makan, kalau udah nggak ada Zoom meeting, saya baru urusin untuk pelayanan. Biasanya karena saya kan ngurusin lebih di belakang
belakang layar ya, training dan bikin SOP, dan juga sebenarnya memang hari Minggu kadang-kadang pelayanan langsung. Tapi kan ada kadang kita harus prepare. Nah itu biasanya saya lakukan malam gitu. Jadi kayak bagian malam tuh mungkin jam 9 ke atas baru mulai yang ngurusin pelayanannya. Spesifik ngomong gitu sih enggak ya. Cuman mungkin karena dari kecil anak saya juga udah tahu, istilahnya dari mereka brojol tuh memang udah lihat gitu. Maminya, dedinya ya begitu kerja-kerja. Jadi mereka mungkin nggak terlalu ada ekspektasi harus gimana gitu ya. Sekarang masih mending, sudah pandemik ini kerjaan saya bisa dibilang jauh lebih bisa saya ngatur. Kalau sebelum-sebelumnya kalau misalnya kita kerja sama orang atau kita jadi leader di suatu tempat, biasanya kadang-kadang kita terikat dengan customer yang ngasih waktu. Nah itu yang kadang susah, nggak bisa diatur. Kalau misalnya kita yang ngatur, oh hari ini gue bisa apa nggak bisa, itu kan lebih enak ya. Tapi kalau udah cerita klien manggil Sabtu malam, Minggu malam, ya kadang-kadang karena kita dunia servis mau nggak mau kadang juga harus diiyain kan gitu. Jadi pada saat itu tuh lebih challenge. Sebenarnya kalau sekarang mendingan banget, saya lebih bisa ngatur waktu gitu. Nah kalau dulu mungkin ada, tapi mereka kadang-kadang saya ajak ke tempat kerja juga. Sakingan sibuknya tuh bisa jadi anak juga saya ajak ke tempat kerja sih gitu. Karena di satu sisi ada bagusnya, mereka juga ngelihat maminya itu pergi untuk kerja, bukan main-main. Nah, jadi anak-anak juga ngerti nih artinya sebuah uang, itu juga mereka nggak yang gampang-gampang minta, karena mereka tahu untuk ngedapetin uang itu maminya, dedinya harus kerja gitu. Itu ngaruh banget loh. Ngaruh banget, ngajak anak ke kantor sama enggak tuh ngaruh banget. Menurut saya ya, untuk anak-anak saya gitu. Oke, saya punya ekspektasi keluarga dan anak saya kayaknya agak sedikit different. Karena kalau dulu saya waktu masih kecil yang bekerja hanya papi. My mom itu di rumah housewife. Jadi yang kita ngelihat kalau istilahnya pergi kantor kerja cari uang ya papi. Mami bagian spending, bagian ngurusin kita gitu kan, masak, dan yang ngurusin yang rumah tangga gitu. Tapi kalau apa yang saya bikin sekarang agak sedikit different gitu sama my mom. Jadi kadang-kadang my mom juga suka bingung, kamu tuh pergi mulu kapan waktunya sama anak gitu segala macam ya kan. Terus aku bilang, ya memang saya sama dia beda. Nah jadi saya bilang jangan disamain gitu. Mom harus bisa ngelihat papi dulu kerja kayak gimana. Ya saya mau exactly kayak gitu, karena kita kerja nih, business woman gitu kan. Rada susah diterima tuh, karena kan pemikirannya agak beda. Tapi ya dia lama-lama ngerti sih, sudah dibilangin, kasih tahu aku tuh beda. Nah, thank God karena misalnya ada my mom gitu, mungkin bisa lebih bantu anak aku kalau misalnya aku lagi pergi, dia bisa bantu-bantu take care. Cuman jarang nitipin sih, bahasa nitipin tuh enggak ya, karena my mom juga kan ada sosial juga, kerjaan juga gitu, walaupun ibu rumah tangga sekarang ya, dia jadi lebih sibuk dibanding dulu. Tapi ya sebisa mungkin kita saling-saling lah gitu. Kalau anak buat dia kan berarti cucu ya, saling-saling take care lah gitu. Nah, kalau ngikutin cerita-cerita yang tadi itu kan semua ceritanya lagi sekolah terus nyambi-nyambi gitu kan ya. Nah, pas kuliah, kemudian pulang, welcome to the real world. Nah, lulusan accounting nih ceritanya. Susah-susah nih udah dapetin accounting kan. Balik, otomatis kita mau kerja dong, ya kan? Nah, ngelamar di mana? Ernst & Young, public company, public accountant, Big Four. Saya ngelamar di sana, pakai di tes segala macam deh ya, pasti kan udah masuk nih, singkat cerita masuk jadi junior assistant. Pertama kan level paling bawah kan biasa itu. Nah, cuman di sana waktu saya udah kerja jadi auditor, artinya kan jadi auditor ya, nyambung nggak? Ya pasti nyambung nih, accounting sama auditor kan nyambung. Terus di sana saya dapat banyak hadiah. Hadiahnya apa? Sakit tipes, sakit lever, ya kan? Lumayan tuh. Nah, jadi saya 2 tahun kerja di sana, udah dipromosi. Sebenarnya karir sih bagus gitu ya, setiap tahun juga dipromot gitu, dan gajinya juga dari 2,5 kalau nggak salah awal masuk 2,5 juta, 2,5 juta sampai terakhir tuh 4,8 juta pada tahunnya ya, bukan sekarang. Tahun dulu tuh mungkin 2007 ya, 2007. Nah, cuman saya terpaksa resign. Yang tadinya udah pikir, wah nih gue mau jadi wanita karir nih, auditor forever gitu kan. Ternyata sakit. Jadi waktu on my wedding day itu aku sakit tipes, demam berdarah, lever.
Weddingnya berhasil, beres, malamnya langsung panas tinggi. Nah, singkat cerita, lumayan ya sakitnya kayak gitu kan. Jadi honeymoon batal, apa segala macam. Akhirnya saya terpaksa harus dirumahkan. Maksudnya merumahkan diri. Jadi saya izin sama bos, saya bilang, saya boleh nggak resign aja. Saya nggak enak hati kan, karena itu risetnya harus lumayan lama gitu, sakit liver. Terus bos saya nggak kasih. Dulu Bu Variati, sekarang udah almarhum ya, Bu Variati bilang, nggak apa-apa Lis, kamu kerja aja, jangan resign. Kamu butuh berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, istirahat? Nggak apa-apa, yang penting kamu jangan resign. Dia bilang gitu. Ya saya juga masih ngarep ngerja kan, sebenarnya pengen kerja kan. Oh gitu Bu, oh ya udah. Jadi saya bilang harus cuti 2 bulan, karena kan dokter nyuruh 2 bulan. Jadi waktu itu Desember, kemudian Januari, Februari saya cuti. Tapi sebenarnya sepanjangan saya sambil mengaudit dan bekerja di EY, saya tuh kalau udah selesai pulang kantor, walaupun malam gitu kan, ya namanya auditor kan kadang-kadang sampai subuh, kadang-kadang juga jam 7, jam 8 baru pulang. Saya tuh memang ada double job. Saya bantuin pacar dulu itu ya. Sekarang jadi suami, dulu masih pacar. Kita ngerintis video production. Jadi waktu itu ketemu klien wedding. Nah itu yang saya bilang, jam nggak bisa kita yang ngatur. Karena kalau udah customer bilang mau sekarang baru bisa, ya mau nggak mau kita ngikutin kan. Mau udah capek kayak gimana pun gitu. Baru ngerintis pula gitu kan. Jadi akhirnya saya double job tuh selalu. Abis EY selesai, kemudian saya temenin si pacar itu tuh untuk pergi ketemu klien wedding. Ya ngomong lagi, ngomong gitu kerjanya kan. Akhirnya deal, udah. Nah, waktu sakit, saya break 2 bulan, kita ke bagian pameran gitu. Jadi ada pameran bazar, waktu itu bazar, terus ada weddingku juga. Nah, ada kalau nggak salah bazar di Four Seasons dulu. Nah, akhirnya kita ikutan, newbie nih ceritanya kan, perdana ikut-ikut pameran gitu. Pameran itu kan selalu weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi waktu saya sakit itu 2 bulan, sebenarnya boleh kerja tapi jangan terlalu capek, intinya gitu. Jadi ya saya banyak di rumah, karena kan harus istirahat. Nah, tapi karena sambil ngerintis, terus akhirnya galau, ini gimana gitu, udah nggak kerja, ya digaji sih, cuman kan juga mau ngerintis kan. Tapi kan pameran harus jalan terus, karena demi untuk ya branding ya, gitu, pasti kita harus ikut pameran. Dan di dalam antara saya dan pacar saya waktu itu kan, cuman aku yang emang spesialis ke ngomong, dan dia emang spesialis bikin, jangan tukeran gitu kan, bisa berabe gitu. Jadi akhirnya ya udah pameran aja, toh cuma 3 hari doang kan, jadi kita ikut pameran tuh. Nah, Four Seasons waktu itu bazar, kalau nggak salah saya dapat 35 klien deh di hari pameran itu. Lumayan sih, jaga dari pagi sampai malam tuh aku jaga sendiri, karena kan dulu masih awal-awal banget kan, jadi kita nggak kepikir untuk hire orang juga, jadi benar-benar ngerjain sendiri Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Oh, diinget-inget tuh ya gitu kan, ditolaknya mah iya, ngejelasin I feel lah what they feel gitu kan. Nah terus akhirnya ternyata banyak gitu, 35 wedding. Wah, it's a sign kali ya, kayak gue beneran harus resign gitu. Jadi pergumulan juga tuh, ini 2 bulan beneran terus mau masuk lagi, atau emang udah gitu ya kan, resign gitu. Ternyata aku hamil gitu. Mungkin kalau udah lagi nggak terlalu stres ya gitu kan, aku hamil, udah nih kayaknya it's a sign deh, hamil. Terus dapat berkatnya di video wedding kan. Akhirnya saya ngomong ke si bos gitu, Bu, sorry banget gitu, saya kayaknya emang harus resign karena saya sekarang hamil, dan udah diwanti-wanti dokter nggak boleh kecapean gitu, karena dia ngeliat hari-harinya di bawah atau gimana gitu. Intinya tuh nggak boleh terlalu kecapean lah. Ya udah, singkat cerita akhirnya saya resign. Itu pun dikasih syarat harus cari penggantinya dulu. Untungnya Tuhan baik, disediain penggantinya, bagus juga, bahkan sekarang orang itu bertahan lah di sana gitu, sukses lah, bagus ya karirnya. Nah akhirnya saya berubah tuh dari auditor berubah jadi bisnis lah ya, usaha sendiri. Nah kemudian saya di situ udah happy nih ya di Chronicles, udah gitu. Walaupun di challenge gitu sebenarnya, my dad nggak gitu setuju, karena dia rasa suami istri kalau bisa jangan di satu bidang. Nanti kalau misalnya kena badai atau apa, dua-duanya dalam situ kan, better oke, kamu bantu sampai udah running, ya udah kamu plus lagi buka yang lain atau kerja apa lagi kayak gitu. Cuman gitu saya ngomong, ya Pap, di sini juga bisa lah, kan kita kan ngandelin Tuhan ya, maksudnya di sini juga bisa kok, bisa jadi juga lah di sini gitu. Nah akhirnya ya sedikit banyak harus dibuktiin juga lah ya omongannya. Jadi udah kita kerja keras gitu, bener-bener ikut pameran. My dad juga ngomong, kalau kamu di sana aku nggak bisa bantu apapun, karena itu bukan duniaku, aku nggak ngerti gitu. Ya kan dunia wedding beda banget sama dunia dia banking kan. Jadi ya udah bener-bener sendiri aja kerjain, kenalan sendiri, berdoa dan bekerja lah judulnya, berdoa dan bekerja.
Yang akhirnya udah terus sakit lagi. Nah, jadi sakitnya itu pada saat udah 6 tahun kira-kira kalau dikes jalan, 2012 saya tuh sakit. Jadi waktu saya hamil anak kedua, baru tahu hari Sabtu hamil, Seninnya cacar. Selama itu saya ngerasa agak down, karena kan kalau baca-baca dari website tuh artinya jelek banget lah ya. Maksudnya kalau kamu hamil terus cacar tuh kayaknya anaknya bisa kenapa-napa gitu. Nah, jadi selama aku hamil anak kedua tuh doa terus kayak ya struggle-nya lumayan gitu. Untuk aku tuh struggle lumayan banget gitu. Nah, akhirnya mungkin gara-gara itu kali ya, pas anaknya udah lahir, sehat walafiat, cowok pula, aku kena autoimun. Jadi belakang layar semua lah, kalau ditanya fotonya mana ya, masa iya nyumbang harus kasih lihat foto gitu kan, buat saya kayak ngapain gitu kan. Setiap orang dilahirkan pasti ada tujuan hidup masing-masing, ya ada yang jadi artis, ada yang jadi banker, tuh jadi apa. Nah, gue tuh jadi apa sih Tuhan? Kalau kita mau hemat, dibilangnya pelit amat sih, itu kan anaknya ini, masa acaranya gitu doang. Itu jadi anaknya tuh gak enak banget loh.